Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran, dan mengesampingkan firmanku? Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku, dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita baca Injil Matius bab 23 ayat 1-12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan,
dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus menarik perhatian pada otoritas pengajar, para ahli Taurat dan orang Farisi. Di satu sisi, mereka telah mengasumsikan dan mengambil sendiri tugas untuk menyampaikan dan menafsirkan hukum Musa bagi orang-orang lain. Di sisi lain, mereka adalah orang-orang munafik. Itu yang sering disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Hai kamu orang-orang munafik. Mengapa? Karena mereka berkhotbah, mereka mengajar, tetapi apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka ajarkan tidak dilaksanakan. Tidak ada keteladanan dalam diri mereka perihal wibawa terhadap hukum Musa yang mereka pegang teguh, bahkan dibebankan kepada orang lain, tetapi mereka sendiri, itu kata Yesus, tidak mau menyentuh dengan jarinya. Namanya tidak ada keteladanan. Dan yang menarik adalah sebetulnya mereka ini bukan guru atau pemimpin umat Israel yang secara resmi ditetapkan untuk tugas mengajar. Tetapi mereka mengambil alih posisi itu demi popularitas diri mereka sendiri dan kemudian merendahkan orang-orang lain. Bukan Allah yang menjadi tujuan ibadah mereka, tetapi diri mereka sendiri, agar dipuji, agar orang lain mengagumi mereka. Bahkan kata perushim dalam bahasa Ibrani itu berarti terpisah. Mereka memisahkan diri dari orang-orang lain, merasa dengan otoritas dan wibawa yang mereka raih, yang mereka ingin capai, dan kemudian itu dipakai untuk membelenggu umat Israel. Kursi Musa yang mereka rebut dan mereka duduki, itu menjadi salah satu indikator bagaimana mereka merebut wibawa itu bukan untuk memuliakan Allah, melainkan untuk memuliakan diri mereka sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus nanti akan memberikan kursi Musa itu kepada Petrus dan teman-temannya dalam tahta rasuli, bukan demi suatu kekuasaan, tetapi demi pelayanan. Itulah sebabnya Yesus menegaskan bahwa segala sesuatu dihayati dalam spirit pelayanan sebagai hamba. Dengan ini kita bisa memahami mengapa Bapa Suci Paus sebagai pemimpin tertinggi dalam kolegialitas dengan para uskup disebut sebagai servus servorum, hamba segala hamba. Dan semangat itulah yang diwarisi dari tahta pelayanan para rasul, tahta rasuli, bukan demi kekuasaan, tetapi demi pelayanan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih,
Dengan cara ini kita diajak untuk menghayati yang pertama kerendahan hati, yang kedua sikap yang tulus dan ikhlas di dalam pelayanan, dan pada akhirnya kita diajak untuk terus-menerus bersyukur atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita, dan kita pun dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.